pemadam robot pemadam ya dulu. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik selotip di kawasan Jalan Pergudangan Suri Mulia Permai, Greges, Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 16 April 2026 malam. Kobaran api dengan cepat melumat area produksi hingga diperkirakan mencapai luas 2 hektar. Manajer area kantor pabrik, Lina Noviana, mengungkapkan bahwa peristiwa terjadi saat dirinya bersama puluhan karyawan sedang berada di lantai 2 untuk makan malam. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, jurnalis dari Tribun Madura untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Luhur, silakan dengan laporan selengkapnya. Oke, baik Kiraka. Jadi insiden kebakaran terjadi di sebuah gudang yang difungsikan sebagai sebuah pabrik ya, yang ada di kawasan pergudangan Suri Mulia Blok B di Kelurahan Greges, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya. Pabrik tersebut merupakan pabrik lakban atau pabrik isolasi yang memang produksi ini ya, benda-benda seperti selotip, lakban, perkat, tip yang biasa disebut tip itu ya, yang ada di kawasan Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, sebuah kompleks pergudangan yang ada di kawasan Suri Mulia, kawasan Asem Rowo, Kota Surabaya. Jadi insiden tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 18 atau pukul 17.56 pada kemarin ya, malam kemarin. Kemudian pihak petugas pemadam kebakaran mendatangi lokasi dan melakukan serangkaian pemadaman yang ternyata berlangsung berjam-jam, bahkan berdasarkan catatan yang ditulis oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, api pokok dinyatakan padam sekitar pukul 04 titik 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi padam ketika keesokan harinya, yakni pada dini hari ya, pada hari Jumat. Kemudian saat api pokok padam, artinya kobaran api sudah padam, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembasahan yang ternyata berlangsung hingga berjam-jam lamanya, yakni hingga berlangsung pukul 10.24 waktu Indonesia bagian Barat, yang pada waktu itu sudah dinyatakan kondisi area terbakar dinyatakan kondusif dan sudah dinyatakan aman. Untuk truk pemadam kebakaran yang melakukan pemadaman dan pembasahan ada sekitar 21 unit tempur untuk penyemprotan, kemudian 5 unit tim rescue, dan ada perbantuan juga untuk pasokan air dari truk tangki dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni jumlahnya ada sekitar 5 unit. Dan area yang terbakar itu ada sekitar 2.200 meter persegi, dan berdasarkan cerita yang disampaikan oleh manajer kantor yang ada di lokasi saat kejadian, kemudian menceritakan pada awak media, ternyata mereka saat itu sekitar pukul 18 memang dirinya sedang bersama beberapa karyawannya di lantai 2, dan saat itu memang sudah berhenti operasi sekitar pukul 17.30. Kemudian rencananya memang pada malam hari itu akan ada agenda lembur yang akan dilakukan oleh sekitar 24 karyawan yang sudah bersiaga di lokasi tersebut dan memang berada di area mes yang berlokasi di lantai 2 di dalam pabrik. Kemudian ketika di tengah mereka makan malam, tiba-tiba beberapa karyawan mendengar ada percikan api, kemudian muncul adanya api kecil yang ada di area bagian gudang tempat penyimpanan kor. Ya, ini kor ini adalah gulungan kertas yang ada di tengah-tengah, biasa digunakan untuk perkat atau selotipnya itu ya. Kemudian seluruh karyawan berlarian, termasuk juga pihak manajer kantor yang saat itu juga baru tahu dari teriakan karyawannya itu. Kemudian mereka keluar dan api begitu cepat berkobar, sekitar hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kemudian kobaran api membesar dan melumat seluruh bagian dari bangunan pabrik yang ada di lokasi tersebut. Dan bantuan kami di lokasi kemarin memang tim tanpa awak yang dimiliki oleh pihak petugas pemadam kebakaran untuk merangsek masuk ke area dalam pabrik, yang mana memang area dalam pabrik itu kobaran api berdasarkan pantauan dari Tribun Jatim di lokasi memang berlangsung berjam-jam ya, dari pukul 19 hingga sampai pukul 23.00 itu masih terpantau kobaran api masih menyala di area dalam bangunan pabrik tersebut. Dan
pantauan kami ada 2 area bangunan pabrik yang difungsikan dan itu masih dalam keadaan terbakar sejak pukul 19.00 hingga 23.00. Jadi pantauan kami semacam itu. Kemudian robot tank tanpa awak yang dimiliki pemadam kebakaran ini juga merangsek masuk ya ke dalam untuk melakukan pembasahan atau proses pemadaman atau penyemprotan air ke area-area yang memang tidak bisa dijangkau oleh petugas karena hampir seluruh bagian bangunan pabrik tersebut dalam keadaan terbakar dan kebakaran, yakni terutama pada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Laksitari ini, apakah ada pihak atau informasi mengenai karyawan yang masih terjebak di area dalam pabrik tersebut. Ternyata memang tidak ada informasi terkait itu dan memang area kebakaran atau area pabrik yang terbakar itu dalam keadaan kosong karena hampir seluruh karyawannya sudah melarikan diri atau sudah kabur atau sudah menyelamatkan diri ketika percikan api itu muncul di area dalam tempat penyimpanan kor itu tadi. Dan kami juga menanyakan mengenai dugaan penyebab kebakaran kepada pihak manajer kantor atau kebakaran yang melumat pabrik yang luasnya hampir sekitar 2 hektar tersebut adalah dipicu karena adanya korsleting listrik di bagian sisi belakang area gudang penyimpanan kor atau salah satu bahan baku dari pembuatan selotip tersebut. Dan kami semalam juga memantau adanya beberapa anggota personil kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan tim Inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sudah melakukan atau sudah berada di lokasi untuk melakukan serangkaian pendataan dan olah TKP atau mengecekkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan hari ini kami akan mengupdate kembali mengenai kejadian kebakaran tersebut, mengenai hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Demikian reportase kami. Raka kembali ke studio. Ya Pak, ruangan apa? Ruangan tempat kayak produksi gitu kan kita menyediakan bahan baku. Nah di belakang itu kan kita ada kor untuk produksi potong gitu loh. Nah tadi itu ada percikan api di belakang sendiri terus merembet sampai ke depan kayak gitu. Ada berapa Mbak? Karyawan di sini kalau untuk yang tinggal di mes atau yang bekerja. Kalau yang tinggal di mes itu ada 24 orang. Oh ini tempat apa sih Bu? Gudang apa sih? Pabrik isolasi. Iya. Tapi juga mes juga. Ada. Di bawah itu kan kita produksi, atas itu kita tempat tinggal. Iya. Awal api berarti dari percikan itu ya? Iya betul dari percikan listrik. Plastik Bu ya? Iya, kita kan soalnya isolasi toh Pak. Jadi kan bahan baku kita kan dari plastik sama kertas. Kornya itu kan dari kertas. Tadi sempat ada kepanikan nggak Bu? Ya sempat Pak. Soalnya kan kita hari ini kan sebenarnya kan mau ada lembur. Nah tadi kan kita pulang kerja itu 5:30 dan jam 6 itu kan kita di atas posisi lagi makan malam. Nah setelah itu karyawan itu pada teriak karena ada api kayak gitu. Nah kita langsung turun terus apinya itu nggak lama 10 menit langsung besar, iya langsung merembet. Sebelumnya memang sudah pernah seperti ini atau enggak? Belum. Pertama kali. Kosong berarti ya? Kondisinya kosong. Orang ya? Iya nggak ada. Semua sudah keluar semua. Ini apa namanya perusahaannya? PT apa? PT Yoliantep Indonesia. Bu itu dugaannya apa Bu? Korslet ya berarti ya? Iya korslet listrik Pak. Bu bisa dipertegas lagi areanya di mana tadi korsletingnya? Awalnya tadi itu di belakang bagian penyimpanan kor. Penyimpanan kor. Kornya isolasi itu loh Pak. Kita kan isolasi kan dalamnya itu kan ada kor tuh batap. Kartusi sih tak? Gimana? Itu kan ya apa sebenarnya di dalam itu ukurannya berapa Bu? Besar Bu? Itu udah di dalam. Lumayan sih Pak, besar. 2 hektar nggak sampai ya? Kejadian ini seperti apa Bu? Kejadian ada kebakaran yang ada di Makromulyo ini. Jadi yang terbakar adalah gudang plastiknya. Dalam hal ini apa? Selotip. Isolasi. Selotip ya. Isolasi. Jadi, kita di laporan, jadi kita menerima laporan dari warga atau satpam tadi itu langsung ke kantor. Begitu kalau di situ ada kebakaran, begitu teman-teman nyampe di lokasi sudah 1 gudang habis. Itu sudah besar memang. Unit yang diberangkatkan berapa nih? Kita belum hitung ini. Yang jelas unit besar semua di sini. Kebetulan hari ini ada 2 kejadian kebakaran, yang satu di Jalan Bali. Bu, penyebabnya dugaannya apa ini Bu? Kenapa? Penyebabnya dugaannya apa Bu? Untuk penyebabnya belum tahu. Yang jelas ini bahan
bangunan gudang yang terbakar berapa, Bu? Ini ada 2, kurang lebih mungkin ini ada 3 gudang. Bu, tadi kesulitannya apa sih, Bu? Bahan bakunya yang sini banyak bahan mudah terbakar sama apa, Bu? Mungkin, Bu? Ini semuanya plastik. Oh, Plastik, jadi plastik sama roll kertasnya itu ya, yang dipakai untuk solasi itu loh. tadi robot juga turut dikerahkan, Bu. Ya, Ada robot berapa kita unit? kerahkan 1 unit. Satu unit. Karena teman-teman mungkin tidak bisa menjangkau, kita mainkan robotnya. Tadi juga sempat kesulitan air atau seperti apa, Bu? Ya, memang di daerah Margomulyo itu airnya memang rendah. Ya. Nggak bisa. Airnya agak susah. Oke.